Assalamualaikum Pak Rangga, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu. Pak Rangga, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Pak Rangga ya. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran di kelas Bapak. Nah, sebelum saya supervisi di kelas, adapun tujuan yang dilakukan supervisi ini adalah Pak Rangga untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Bapak lakukan dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi. Ini adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran terbaik bagi murid. Begitu ya Pak? Iya Bu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya Pak. Nah, yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajarannya Pak. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin Pak Rangga capai itu apa Pak? Terima kasih atas pertanyaannya Bu Ida. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tulis di sini, ada beberapa Bu. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi proses siklus air. Terus yang kedua, siswa bekerja kelompok membuat diorama. Adapun yang ketiga, siswa mampu menjelaskan proses siklus air secara sederhana. Begitu Bu. Baik Pak Rangga, ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Pak Rangga capai atau ingin Bapak kembangkan saat saya melakukan observasi Pak? Baik Bu, untuk area pengembangan saya menggunakan 2 area, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Di pengetahuan, siswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan proses siklus air. Dan untuk bidang keterampilan, siswa dapat membuat diorama siklus air. Begitu. Baik Pak Rangga, area pengembangan yang ingin dicapai di area pengetahuan dan aspek keterampilan ya pada siswa. Nah Pak Rangga, saya ingin mendengar dari Pak Rangga bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Pak Rangga terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya atau modelnya maupun metode pembelajarannya Pak Rangga. Baik Bu. Untuk strategi pembelajaran yang saya lakukan adalah berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan membagi kelompok sesuai kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Untuk model pembelajaran saya menggunakan model PJBL atau Project Based Learning. Kemudian metodenya yang saya gunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Begitu. Baik Pak Rangga. Nah Pak Rangga, rencana yang akan digunakan di dalam kelas menggunakan strategi berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional ya. Juga menggunakan model project based learning dan juga metode diskusi kelompok dan tanya jawab, juga penugasan. Nah Pak Rangga, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan di dalam kelas Pak Rangga? Media pembelajarannya saya akan menggunakan diorama dan LKPD, juga lembar diskusi. Baik Pak Rangga. Kebetulan untuk media pembelajarannya ya Pak Rangga sudah Bapak Rangga sebutkan. Nah Pak Rangga, kira-kira kapan Pak Rangga akan melakukan pembelajaran tersebut? Di hari apa misalnya dan di jam keberapa Pak? Kebetulan juga ini hari Kamis besok di jam pertama ada pembelajaran
IPAS di kelas saya. Baik Pak Raga. Berarti di hari Kamis jam pertama, ya Pak, ya? Nah, saya akan datang ke kelas Pak Raga. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya juga akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas, ya Pak ya. Setelah Bapak melakukan kegiatan observasi pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi pengajar praktek baik, ya Pak Raga. Nah, sebelum kita akhiri pembicaraan hari ini Pak Raga, apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini Pak Raga? Saya setelah percakapan pada hari ini Bu, mendapatkan gambaran tentang media apa yang akan saya gunakan, kemudian metode atau model pembelajaran apa yang akan digunakan juga, itu harus saya siapkan mulai hari ini. Seperti itu. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Raga, sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di pra observasi ini. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi di kelas di hari Kamis depan, ya Pak Raga. Terima kasih Pak Raga, sehat-sehat selalu. Amin. Pak Raga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Raga, Pak Raga, kemarin kita sudah observasi ini. Kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Dalam percakapan observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan kepada Pak Raga terkait jalannya observasi kelas yang sudah dilakukan Pak Raga dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Pak Raga lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama Pak Raga, bagaimana perasaan Pak Raga terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung Pak Raga? Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Mungkin kemarin karena saya masih belum pengalaman, yang saya rasakan itu saya agak grogi, nervous, seperti sekarang juga ini sekarang grogi ya Bu. Begitu Bu, tapi alhamdulillah berjalan dengan ya menurut saya baik. Alhamdulillah ya Pak Raga sudah berjalan baik. Pak Raga bisa diceritakan kembali nih Pak Raga, area pengembangan yang dilakukan Pak Raga di dalam kelas, kemudian langkah-langkah apa saja yang Pak Raga lakukan atau tahapan-tahapan apa yang Pak Raga lakukan ketika pembelajaran di dalam kelas Pak Raga. Untuk tahapan yang sudah saya lakukan adalah saya sudah membuat perangkat pembelajaran, lalu kemudian untuk pengembangannya ada dua area Bu, yang pertama pengetahuan dan keterampilan. Adapun di area pengetahuan, siswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan secara sederhana mengenai siklus air. Kemudian untuk yang keterampilan, siswa dapat membuat diorama siklus air. Diorama ya Pak. Area pengembangannya dalam area pengembangan pengetahuannya, siswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan proses siklus air di Pak. Nah, menurut Pak Raga ini sejauh mana area pengembangan yang sudah Pak Raga sampaikan tadi ini, apakah sudah berhasil ataukah belum Pak Raga? Kalau kembali lagi tadi, kalau menurut saya sih ya, sudah baik, tapi tetap masih ada banyak kekurangan gitu. Seperti itu. Pak Raga, apakah ada hambatan yang ditemui Pak Raga di dalam kelas Pak Raga? Hambatannya seperti apa Pak Raga? Pastinya ada Bu. Seperti contoh masih banyak siswa yang belum aktif dalam kerja kelompok, seperti itu. Oh,
anak yang kurang aktif dalam kerja kelompok ya Pak Raga ya. Dan itu sering terjadi. Nah Pak Raga, dalam pembagian kelompok ini Pak Raga, mengapa kok masih banyak anak-anak yang tidak aktif dalam kelompoknya? Bagaimana cara Bapak menanggulangi anak-anak yang kurang aktif ini, Pak? Mungkin karena saat pembagian kelompok saya membaginya kurang berdasarkan minat dan kesukaan anak, karena kemarin saya berdasarkan kesiapan siswa saja. Mungkin kedepannya saya akan membagi kelompok untuk anak yang sesuai minat dan kesukaan agar anak bisa nyaman dalam melakukan kerja kelompok. Itu berarti bisa dijadikan rencana ke depannya ya Pak? Ya, Pak Raga. Nah pada saat proses belajar ke depan ini Pak Raga akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kesukaan siswa ya Pak Raga. Pembagian kelompok itu berarti masuk ke dalam rencana ke depannya Pak Raga ya, pada saat proses belajar ke depan nih Pak Raga. Pak Raga akan menyesuaikan kelompoknya sesuai dengan kenyamanan siswa ya Pak Raga ya. Nah mudah-mudahan rencana Pak Raga ke depan ini dapat terrealisasi dan dapat memberikan proses-proses belajar yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin ketika observasi ya Pak Raga. Nah Pak Raga, kami semua menunggu nih cerita-cerita dari Pak Raga. Nanti akan seperti apa kelasnya, apakah bisa direalisasikan apa tidak rencananya Pak Raga ke depan. Nah Pak Raga, kira-kira Pak Raga ini akan melakukan perubahan dengan rencana-rencana yang sudah tadi Pak Raga yang Pak Raga tadi kemukakan kepada kami, kapan akan dilakukan? Insya Allah secepatnya Bu, mungkin minggu-minggu ini bisa realisasikan. Minggu-minggu ini ya Pak Raga ya. Baik Pak Raga, terima kasih atas jawabannya Pak Raga. Semoga yang Pak Raga rencanakan akan segera direalisasikan. Nah sekarang Pak Raga, selanjutnya kami akan memberikan kesempatan untuk Uniken untuk memberikan penguatan-penguatan ataupun umpan balik pada kegiatan percakapan pasca observasi ini ataupun pada saat observasi. Terima kasih, Nida. Terima kasih Pak Raga. Selamat pagi. Sehat, Lid. Alhamdulillah. Bagaimana kemarin setelah diobservasi Bu Nida? Alhamdulillah agak ya menambah hal-hal yang baru Bu. Iya. Grogi, beredek itu sudah Pasti. biasa. Tapi sekarang juga Iya. Jadi kalau saya boleh meminta sedikit rekaman kemarin, muridnya ada berapa Pak? 30. 30. Kita mau belajar siklus angin. Kemudian Pak Raga konsen di keaktifan siswa terkait dengan siklus lainnya, kemudian ketampilannya pada diirama. Ngoten nggih. Sakapan ini tadi saya menangkapnya semua. Ada kendala nggih Pak Raga di sini? Kendalanya apa ini Pak Raga? Yang tadi saya sampaikan ya memang dalam melakukan pembagian kelompok itu saya masih tidak berdasarkan minat dan bakat anak, jadi anak masuknya dia kurang aktif dalam kerja kelompok itu. Berarti yang harus penjenengan lakukan sebenarnya sebelum pembelajaran dimulai, sebelum membagi kelompok nih, kan jenengan harus tahu dulu minat dan bakatnya anak-anak itu apa yang jenengan lakukan. Harus mengidentifikasi dulu anak Sesungguhnya sesuatu dulu, kemudian pemetaannya. Kendalanya hanya di situ, selebihnya anak-anak. Jauh ini ya, yang saya lihat hanya jauh ini. Jadi dampaknya itu menjadi anak-anak menjadi kurang aktif begitu nggih, kurang aktif. Dalam padahal itu dalam pembuatan diorama nggih Pak Raga nggih. Yang kelompok itu pembuatan diorama kan? Iya. Nah, itu karena pembuatan diorama. Ini berapa jam dulu? 2 JP? Iya. Kemarin 2 JP. Observasinya 2 JP. Menurut jenengan 2 JP sampai pembuatan diorama
Iya. gitu. Ini berarti ini modul ajar atau RT? Modul ajar. Modul ajar ya, modul ajar. Berarti ada berapa CP yang satu CP, kemudian APP satu APP juga ya, atau tujuan pembelajaran yang satu ya. Jadi sebenarnya gagal itu tidak masalah. Ada sedikit trouble itu tidak masalah, tapi tujuannya nanti akan pengembangan dunia pendidikan. Nanti mungkin pendidikan nanti bisa meneruskan ke area pengembangan dunia Pak Raga itu ya. Jadi nanti bisa mengcoaching Pak Raga bagaimana Pak Raga memperbaiki pembelajaran yang kemarin gitu ya, pembelajaran yang kemarin ke pembelajaran berikutnya meskipun beda materi. Beda materi. Jumlah muridnya berapa Pak Raga? Oh iya, besar ya. Jadi masing-masing anak mungkin karena kaitannya tidak hanya dengan penduduknya saja, tetapi aktif dan psikomotorik juga tadi sudah ada diulangi ini mungkin berarti kan anak-anak secara keterampilannya juga seharusnya itu anak-anak siap disebutkan. Tapi yang membuat dia tidak siap kemungkinan pada analisa jenengan itu pada pembagian kelompok ngoten nggih Pak Raga nggih. Jadi yang akan diperbaiki ke depannya adalah pembagian kelompok. Nggih. Pak Raga, mudah-mudahan setelah ini nanti bisa dilaksanakan ya. Janjinya ini kan ya Bu. Silakan nanti ditagih ini karena waktunya mungkin kan masih bisa diteruskan untuk jam pelajaran pada capaian pembelajaran. Itu ya.